Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah membahas perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di video terakhir kita telah sampai di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekkah menuju ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya di perkampungan Bani Amr bin Auf yang disebut dengan Quba sekarang. Ini sebagai ralat juga di video yang sebelumnya saya mengatakan Nabi SAW sampai di Quba tanggal 8 Rabiul Awal hari Senin. Nah, yang betul adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi perhatikan ini, Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi SAW tiba di Madinah. Kemudian Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi SAW wafat di Madinah pada umur 63 tahun. 63 tahun. Nah, di tanggal yang sama juga Nabi SAW lahir. Perhatikan. Ini tanggalnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi SAW lahir. Oke. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi pertama kali datang dan tinggal di Madinah. Oke. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal juga Nabi SAW wafat di umur 63 tahun. Ya. Jadi ada dua fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase Mekkah, fase Madinah. Di Mekkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi total Nabi SAW menyebarkan agama Islam itu 23 tahun. Jadi selama 23 tahun itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Walaupun cuma 10 tahun, tetapi di sini adalah masa turunnya banyak sekali syariat-syariat agama Islam. Seperti contohnya azan, kemudian jihad, larangan khamar, kemudian larangan riba, ya, syariat hijab dan macam-macam. Ya, di fase Madinah ini. Ya, selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu beliau tidak pernah merasakan namanya istirahat. Ganggu, dimusuhi, disakiti, dicaci maki, mendapat ujian. Sejak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Lihat perjuangan Nabi SAW, hidupnya penuh dengan ujian dan tantangan, pengorbanan demi agama ini. Kita sekarang bisa menikmati agama Islam ini karena perjuangan dan lelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan lihat, walaupun beliau tinggal di Madinah, beliau tetap memiliki ujian dan cobaan. Ya, walaupun di Madinah tidaklah seperti di Mekkah. Di Madinah adalah markas Islam, kerajaan Islam mulai dibina. Ya, tetapi Nabi SAW memiliki musuh dari dalam, seperti orang munafikin, seperti kaum Yahudi dan sebagainya. Intinya setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, selama 23 tahun beliau tidak pernah merasakan yang namanya nyaman dan tentram dalam hidup, itu tidak pernah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik. Kata Nabi SAW, pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin aku dinobatkan menjadi Nabi dan Rasul. Wahyu pertama turun itu pada
hari Senin. Jadi lihat tanggalan ini, Senin 12 Rabiul Awal Nabi lahir di tahun gajah. Senin 12 Rabiul Awal Nabi SAW pertama kali meletakkan kaki di Madinah, tinggal di Madinah, berhijrah ke Madinah, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian setelah 10 tahun, di hari dan tanggal yang sama dan di bulan yang sama, Nabi SAW wafat di Madinah. Beliau wafat pada hari Senin waktu duha, ya, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Ya. Kemudian setelah Nabi SAW sampai di Madinah, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan setelah sampai di Madinah adalah yang pertama, waktu beliau di Kuba dan menginap di sana hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya 4 malam di Kuba, beliau membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba. Beliau membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Awwali yaumin, di hari yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, Masjid Kuba yang dibangun pada hari yang pertama. Ya. Jadi Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Apa kelebihan Masjid Kuba? Pernah kita bahas dalam video sebelumnya, silahkan kembali mengeceknya. Kemudian setelah beliau membangun Masjid Kuba, beliau membangun Masjid Nabawi. Beliau membangun Masjid Nabawi dan kamar buat istri beliau, Saudah dan Aisyah. Tetapi Aisyah belum hidup bersama Rasulullah. Ya, Aisyah berumah tangga dengan Nabi SAW nanti setelah 7 bulan Nabi SAW berumah tangga dengan Aisyah. Ya. Apa kelebihan Masjid Nabawi? Ya, pernah saya sampaikan di video yang sebelumnya, silahkan dicek. Ya. Kemudian setelah Masjid Nabawi jadi, Nabi SAW mengutus Abdullah bin Uraiqid dan Zaid bin Harithah untuk menjemput keluarga Nabi SAW bersama keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Semua keluarga Nabi SAW datang selain Zainab binti Rasulullah SAW. Alasannya kenapa Zainab tidak bisa datang berhijrah pada saat itu, alasannya sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Silahkan dicek kembali. Kemudian keluarga Abu Bakar juga semua datang. Asma pada saat itu waktu tiba di Kuba, Asma langsung melahirkan. Asma melahirkan anaknya, ya, yang bernama Abdullah bin Zubair. Asma adalah istrinya Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah hawari Rasulullah SAW dan juga sepupunya Rasulullah SAW, karena Sofiyah adalah bibinya Rasulullah. Sofiyah binti Abdul Muttalib itu adalah ibunya Zubair bin Awam. Kaum Yahudi di Madinah menyebarkan isu. Mereka menyebarkan isu bahwa kaum muslimin tidak akan memiliki keturunan karena telah disihir. Itu adalah sifat dan tabiat orang Yahudi. Dia selalu mencari celah kesalahan Rasulullah SAW, kemudian disebarkan. Ketika Asma melahirkan Abdullah bin Zubair, kabar hoax yang disebarkan oleh Yahudi, propaganda yang disebarkan oleh Yahudi itu dibantahkan. Selain Abdullah bin Zubair, ada juga An-Nu'man bin Bashir yang lahir. An-Nu'man itu dari Ansor, kalau Abdullah bin Zubair itu dari kalangan Muhajirin. Ya. Jadi dua bayi ini yang lahir pada awal-awal Nabi SAW datang berhijrah. An-Nu'man bin Bashir dari kalangan Ansor, Abdullah bin Zubair dari kaum Muhajirin. Nah,
Baik, ini yang terjadi saat tahun pertama Nabi SAW berhijrah di Madinah. Kemudian kita lanjutkan. Setelah keluarga Nabi SAW dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq datang di Madinah, apa yang beliau lakukan setelah itu? Nomor 4, beliau mempersaudarakan kaum muslimin. Ingat, kalau disebut muhajirin berarti orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang datang ke Madinah, baik dari Mekah atau dari Ethiopia Habasyah. Ansor adalah sebutan bagi penduduk Madinah. Dahulunya Madinah itu pernah kita ceritakan bahwa selalu berperang antara suku yang satu dengan suku yang lain, terutama Aus dan Khazraj. Setelah Islam masuk di Madinah, tidak ada lagi kesukuan ini. Mereka semua menjadi Ansor. Baik. Jadi Nabi SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Kemudian berikutnya, yang kelima yang beliau lakukan setelah sampai di Madinah adalah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Nabi SAW waktu sampai di Madinah itu sudah banyak sekali orang Yahudi. Orang Yahudi itu pendatang yang berasal dari Syam. Kenapa mereka berada di Madinah? Karena mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir. Ya, mereka datang ke Madinah karena mereka yakin dan tahu bahwa Madinah itu adalah kota yang akan didatangi oleh Nabi SAW. Ingat, Ibrahim punya anak Midian, Ishak, Ismail. Ya, dari jalur Ismail ini lahirlah Nabi SAW, Muhammad SAW. Dari jalur Ishak ini nanti Yakub. Nanti di sini ada Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayub, Syuaib di sini. Ayub, Zulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunannya Ishak. Ya, Yakub. Bani Israel disebut dengan Bani Israel. Ya. Ya. Saat mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW dari jalur Ismail, bukan dari jalur Ishak, yaitu bukan dari Bani Israel, mereka tidak mau menerima Nabi SAW. Mereka maunya Nabi dari Bani Israel saja. Ya. Kecuali orang-orang Yahudi yang lurus, yang betul-betul mencari kebenaran, seperti Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam adalah ulamanya orang Yahudi saat itu di Madinah, pemimpinnya. Ya, tempat mereka meminta pengarahan, fatwa. Ya. Waktu Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Abdullah bin Salam ikut keluar melihat kedatangan Nabi SAW. Ya. Ya, Abdullah bin Salam saat pertama kali melihat wajah Nabi SAW, Abdullah bin Salam mengatakan tidak ada tanda-tanda kebohongan dari wajah Muhammad. Ya, Abdullah bin Salam tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang berkata jujur. Dia bisa menilai dari wajahnya. Dan Abdullah berkata, kata-kata yang pertama kali saya dengar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW adalah Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Ya. Afshus salam, sebarkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan engkau tidak ketahui. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Wasallu bin niyam wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah tatkala orang-orang sedang tidur, tadkhulu jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat.
itu adalah kata-kata yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam dari Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Salam adalah salah satu contoh orang-orang Yahudi yang lurus, yang betul-betul mencari kebenaran. Abdullah bin Salam datang menghadap Nabi SAW untuk mengetes apakah ini Nabi asli atau Nabi palsu. Abdullah bin Salam berkata, "Ya Muhammad, saya ingin mengujimu dengan 3 soal. Pertanyaan yang pertama, apakah tanda hari kiamat? Setelah itu akan terjadi hari kiamat." Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, makanan apa yang pertama kali disuguhkan penghuni surga tatkala masuk surga? Makanan pertama ahli surga. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan kenapa seseorang anak itu bisa mirip dengan ayahnya dan kenapa dia bisa mirip dengan ibunya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan ini. Rasulullah bersabda, "Jibril mengatakan kepadaku bahwa tanda hari kiamat yaitu akan muncul api yang sangat besar dari timur menggiring semua manusia ke ujung barat bumi." Di sebelum hari kiamat itu terjadi akan keluar api dari Yaman. Api itu akan menggiring semua manusia dan manusia itu akhirnya berkumpul di bumi bagian barat. Nah, setelah manusia berkumpul di situ, barulah akan terjadi hari kiamat. Itu jawabannya yang pertama. Jawaban yang kedua, makanan pertama ahli surga. Makanan pertama ahli surga itu adalah jantungnya ikan hiu. Soal yang kedua, kenapa anak itu mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya? Apa penyebabnya? Kata Nabi SAW, apabila dalam proses pembuatan anak, saat suami dan istri jima, bergaul, tidur, kata Nabi SAW, apabila yang pertama keluar adalah air maninya laki-laki, maka anak itu nanti akan mirip bapaknya. Sebaliknya, apabila dalam proses jima itu yang keluar air maninya dahulu adalah perempuan, maka anaknya nanti akan mirip ibunya. Abdullah bin Salam mendengar jawaban itu langsung bersyahadat, masuk Islam. Karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali dia adalah nabi dan rasul. Karena ilmu ini hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi yang memiliki kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam dan Islamnya bagus. Orang-orang seperti Abdullah bin Salam inilah yang meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Islam tidak menjelaskan secara detail itu. Islam hanya menyebutkan secara umum. Allah sebutkan 25 nabi dan rasul itu. Dalam hadis pun Nabi SAW sebutkan. Tetapi secara detail banget itu tidak terdapat di dalam Islam kecuali dari ilmu dari orang-orang Yahudi. Sehingga ilmu itu disebut dengan riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat adalah ilmu yang disampaikan oleh ulama Islam berasal dari orang-orang Yahudi. Bagaimana sikap kita terhadap cerita Israiliyat? Kata Nabi SAW, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan percaya 100% dan jangan dibuang 100%. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ambil riwayat dari Bani Israel dan itu riwayatkan, tidak masalah. Tetapi la tusaddiqu wa la tukadzibu. Sikap kita jangan percaya 100%. Karena jika kabar itu dirasa penting, bermanfaat bagi agama kita, Allah dan Rasulnya pasti akan jelaskan. Karena Allah dan Rasulnya tidak jelaskan secara detail, contoh misalnya seperti
apa makanan pertama ahli surga, ya misalnya, atau siapa nama anaknya Adam. Itu semua berasal dari riwayat Bani Israel. Nah, kalau Allah merasa itu penting, pasti akan Allah jelaskan, pasti Nabi juga akan menjelaskannya. Makanya sikap kita terhadap riwayat Israiliyat adalah tawassut, ya. Jika dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita terima, ya. Jika tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, maka riwayat itu kita terima. Abdullah bin Salam setelah masuk Islam, Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, orang Yahudi adalah kaum yang ngeyel, maka gunakan saya ya Rasulullah untuk mendakwah, untuk mendebat mereka sebelum mereka mengetahui saya masuk Islam. Karena kalau mereka mengetahui saya masuk Islam, mereka akan berkata lain tentang saya." Rasulullah SAW datang bersama Abdullah bin Salam menemui orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam bersembunyi. Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Yahudi, sungguh kalian telah tahu dengan betul bahwa aku adalah Rasulullah." Kata mereka, orang Yahudi, "Kami tidak mengenalmu, kami tidak mengenalmu." Nabi mengulangi 3 kali, tapi tetap mereka tidak mau menerima. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" Kata mereka, "Oh, Abdullah bin Salam adalah tuan kami, pemimpin kami, ulama kami. Tidak ada orang yang paling alim dan paling pintar daripada Abdullah bin Salam." Kata Nabi SAW, "Bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam masuk Islam?" Orang Yahudi mengatakan, "Oh, tidak mungkin itu akan terjadi. Mustahil Abdullah bin Salam akan masuk. Dia ulama kami, dia pemimpin kami." Kata Rasulullah, "Wahai Abdullah, keluarlah." Abdullah bin Salam akhirnya keluar. Abdullah bin Salam mengajak orang-orang Yahudi itu beriman. Abdullah bin Salam berkata, "Wahai kaum Yahudi, kalian tahu siapa saya, dan kalian pun tahu orang ini, dia adalah nabi yang kalian tunggu-tunggu. Tapi karena dia bukan berasal dari Bani Israel, kalian tolak. Padahal semua bukti-bukti itu sudah lengkap, sudah ada pada Muhammad." Kata Abdullah bin Salam, "Lihat, saya sendiri sudah masuk Islam. Mari, ayo kalian masuk Islam juga." Apa jawaban orang Yahudi? "Engkau, wahai Abdullah bin Salam, orang yang paling terburuk dan orang yang paling bodoh di antara kami." Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah, "Lihat ya Rasulullah, itu yang saya khawatirkan jika sebelumnya mereka mengetahui saya masuk Islam." Kemudian Rasulullah SAW membuat perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di Madinah. Itu adalah strategi Rasulullah SAW pada permulaan masuk Madinah, yaitu orang Yahudi bebas melakukan agamanya, bebas melakukan ibadah sesuai agamanya, dan kaum muslimin bebas melakukan ibadah sesuai agamanya. Tidak boleh ada yang saling menyakiti. Itu pada awalnya. Sampai pada akhirnya nanti orang Yahudi sendiri yang mengkhianati perjanjian itu dan bekerja sama dengan orang musyrikin Makkah untuk memerangi Rasulullah SAW di perang Khandaq. Nah, itu yang beliau lakukan Sallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk kota Madinah. Yang nomor 5 adalah perjanjian dengan kaum Yahudi melalui perantara Abdullah bin Salam. Kemudian yang keenam adalah berumah tangga dengan Aisyah. Ya. Kita tahu bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat di Mekkah di tahun ke-10 dari kenabian, yaitu 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Aisyah dinikahkan pada saat itu umur 6 tahun. Ya. Nah, kemudian berumah tangga dengan Rasulullah SAW di Madinah saat berumur 9 tahun. Ya.
Kita sudah ceritakan dalam video-video sebelumnya bagaimana sejarahnya Aisyah menikah dengan Nabi SAW. Waktu Khadijah meninggal, Nabi SAW sangatlah sedih. Khawlah, istrinya Uthman bin Mad'un, datang dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah saja agar hilang kesedihanmu?" Kata Nabi SAW, "Siapa wahai Khawlah?" Kata Khawlah, "Jika ingin janda, Saudah binti Zam'ah ya Rasulullah. Kalau perawan, Aisyah ya Rasulullah, anak dari sahabatmu." Kata Rasulullah, "Baik, berikan kabar kepada keduanya." Khawlah mendatangi Ummu Ruman. Ummu Ruman adalah nama ibunya Aisyah. Khawlah berkata, "Wahai Ummu Ruman, barokah apa yang telah mendatangimu?" Kata Ummu Ruman, "Apa itu, wahai Khawlah?" "Rasulullah meminang anakmu Aisyah." Kata Ummu Ruman, "Nanti dulu, tunggu Abu Bakar. Saya tanya Abu Bakar." Abu Bakar berkata, Apakah boleh menikahi anak saudaranya?" Rasulullah menjawab, "Engkau adalah saudaraku se-Islam, wahai Abu Bakar, dan putrimu bisa menikah denganku." Baik. Kata Abu Bakar, tinggal satu masalah lagi. Abu Bakar pergi ke rumah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini adalah orang yang menjamin keselamatan Rasulullah di Makkah, di mana tidak ada kabilah yang menjamin keselamatan Rasulullah SAW selain Mut'im bin Adi. Nah, anaknya Mut'im bin Adi ini telah melamar Aisyah duluan. Telah melamar Aisyah. Nah, Abu Bakar tidak pernah mengingkari janji. Abu Bakar datang ke rumah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi berkata, "Wahai Abu Bakar, jangan-jangan tujuan kamu menikahkan anakmu dengan anakku supaya nanti anakku murtad, supaya nanti kamu ajak anakku masuk Islam?" Kata Abu Bakar, "Apakah begitu yang kamu pikirkan?" "Iya," katanya. "Baik, kalau memang begitu, kalian sendiri yang meminta dan kalian sendiri yang mengingkari janji." Akhirnya Abu Bakar berkata kepada Khawlah, "Kabari Rasulullah ya, untuk segera menikahi Aisyah." Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabiannya. Ya, setelah melakukan akad nikah, Aisyah tidak tinggal bersama Rasulullah karena masih umur 6 tahun. Dia tetap tinggal bersama Abu Bakar. Orang-orang yang membenci Islam menyerang Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Lihat Nabi kalian itu menikahi anak kecil usia 6 tahun. Lihat, sebelum Nabi menikahi Aisyah, siapa yang lebih dahulu meminang Aisyah? Anaknya Mut'im bin Adi." Hal seperti itu sudah lumrah terjadi, sehingga tidak ada yang mencela Nabi SAW karena menikahi Aisyah pada umur 6 tahun. Tidak ada. Karena hal itu sudah lumrah terjadi pada zaman itu. Hal yang tabu di zaman dahulu, di zaman sekarang mungkin nggak tabu. Hal yang dianggap biasa di zaman dulu, di zaman kita dianggap tidak biasa. Itu karena berbeda zaman, beda keadaan. Kita lanjutkan. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, di bulan Syawal, Nabi SAW berumah tangga dengan Aisyah. Ceritanya adalah seperti ini. Aisyah sendiri yang bercerita. Aisyah mengatakan, "Saat itu aku sedang bermain ayunan." Kata Aisyah, "Rambutku jummah, rambut sampai bahu." Nah, kata Aisyah, saat aku sedang bermain, dipanggil oleh Ummu Ruman, dipanggil oleh ibunya. Ibunya mengkepang rambutnya Aisyah, membersihkan mukanya dengan air, membersihkan pakaiannya. Ya, kemudian dibawa masuk ke rumah, dan ternyata di dalam rumah itu sudah ada Rasulullah bersama wanita-wanita Ansor dan laki-laki Ansor. Ummu Ruman menyerahkanku kepada Rasulullah. Ummu Ruman mengatakan, itu adalah keluarga
keluargamu. Ya, jadi pada saat itu Aisyah memulai rumah tangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umur 9 tahun. Di zaman itu umur 9 tahun bagi wanita sudah lumrah menikah. Itu di zaman itu. Jangan samakan dengan zaman kita sekarang. Jadi seperti yang saya bilang, beda zaman, beda adat istiadat. Di zaman itu tidak ada yang mempermasalahkan, karena itu sudah hal yang lumrah, sudah terbiasa di masyarakat pada zaman itu. Aisyah lahir 5 tahun setelah kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 45 tahun tatkala Aisyah lahir. Waktu Khadijah meninggal, umur berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Umur 50 tahun. Ya. Umur 50 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad nikah dengan Aisyah. Aisyah pada saat itu umur berapa? Umur Aisyah itu kurang lebih 6 tahun. Oke. Kemudian bedanya Aisyah dengan Fatimah itu 8 tahun. Jadi umur berapa Fatimah dilahirkan? 3 tahun sebelum kenabian maksudnya. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, berapa umur Aisyah? Umur Aisyah 18 tahun. Nabi wafat umur 63 tahun, sedangkan Aisyah pada saat itu umur 18 tahun. Itu adalah hal-hal yang dilakukan Rasulullah SAW di tahun pertama Hijriah. Pertama, membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi dan kamar istri Nabi SAW, menjemput keluarga Nabi dari Mekah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, perjanjian dengan kaum Yahudi melalui perantara Abdullah bin Salam. Yang keenam, berumah tangga dengan Aisyah di bulan Syawal. Ya. Bulan Syawal zaman jahiliyah, bahwa menikah di bulan Syawal itu membawa kesialan. Ini adalah keyakinan zaman jahiliyah. Ya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan keyakinan yang tidak benar ini. Nah, kata Aisyah, lihat, saya dinikahi oleh Nabi SAW bulan Syawal dan berumah tangga dengan Nabi SAW pada bulan Syawal juga. Adakah wanita yang paling beruntung selain saya? Kata Aisyah. Itu menunjukkan bahwa keyakinan orang jahiliyah tentang kesialan bulan Syawal itu adalah salah. Yang kedua, Aisyah pertama digauli oleh Nabi SAW itu pada siang hari, bukan pada malam hari. Ya. Itu juga menunjukkan bahwa adalah tidak selalu pertama kali berhubungan dengan istri baru itu di malam hari, seperti yang lumrah di kita disebut dengan malam pertama, atau orang Arab pun mengatakan Lailatul Zafaf, pada malam juga. Tetapi Nabi mencontohkan, kata Aisyah, Nabi SAW mendatangi pada siang hari. Ya. Aisyah ini memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bayangkan kalau tidak ada Aisyah, betapa banyak hadis Nabi SAW yang akan luput dan tidak tersampaikan kepada kita. Maka pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW itu adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi kepentingan agama Islam ini. Ya. Baik, mari kita lihat apa kelebihan dan keutamaan Aisyah. Ya. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Begitu juga dengan istri-istri yang lain. Ya. Tapi dalam sebuah hadis Nabi langsung mengatakan kepada Aisyah, "Ama tardina an takuni zauja fil jannah?" Apakah kamu tidak mau
aku menjadi suamimu di surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keutamaan Aisyah adalah Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak janda, ya, yang perawan. Ya. Semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu janda selain Aisyah. Maka ini kelebihan Aisyah dibanding istri-istri Nabi yang lain. Yang ketiga, ya, Jibril datang kepada Aisyah membawa gambarnya Aisyah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, dulu Jibril datang dalam mimpi 3 kali membawa kain sutra dari surga. Ya, kemudian Jibril berkata, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Ini adalah calon istrimu di dunia dan di akhirat. Nabi membuka kain itu dan ternyata aku melihatmu di situ, wahai Aisyah. Itu adalah keutamaan Aisyah. Memang Aisyah sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istri Nabi SAW dunia dan akhirat. Kemudian kelebihan Aisyah berikutnya adalah Jibril mengucapkan salam. Jibril mengucapkan salam kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, ya Aish. Aish itu adalah panggilan mesra Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah itu adalah wanita yang putih dan merah, ya, sangat putih dan kemerah-merahan, sehingga Nabi memanggilnya dengan Aish, ya Aish, panggilan mesranya. Aish artinya orang yang kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Ya Aish, panggilan mesranya Rasulullah kepada Aisyah. Ya Rasulullah memanggil Aisyah, ya Aish. Ini Jibril datang dan mengirimkan salam kepadamu. Luar biasa. Jibril, malaikat, mengucapkan salam kepada Aisyah. Tetapi kata para ulama, Khadijah lebih afdal. Kenapa? Karena Khadijah mendapat salam dari Allah, sedangkan Aisyah mendapatkan salam dari Jibril. Khadijah mendapatkan salam dari Allah melalui perantara Jibril. Kelebihan Aisyah berikutnya, ya, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi 2 kelompok. Aisyah, Hafsah, Sofia, Sauda. Nah, kelompok yang lain ada Ummu Salamah. Ya. Ada Zainab dan istri-istri Nabi yang lain. Kata Aisyah langsung bercerita, kami terbagi menjadi 2 kelompok, ya, seolah terbagi menjadi 2 grup. Ada grupnya Aisyah, Hafsah, Sofia, Sauda, dan grup yang lain Ummu Salamah, Zainab, dan istri-istri Nabi yang lain. Ya. Para sahabat itu tahu Aisyah adalah istri Nabi yang paling dicintai, sehingga para sahabat itu tatkala ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah, para sahabat itu menunggu gilirannya saat Rasulullah bermalam di rumah Aisyah. Jika menyenangkan orang yang dicintai oleh Rasulullah, itu berarti menyenangkan Rasulullah SAW. Kalau mereka mau memberikan hadiah, mereka menunggu gilirannya Aisyah. Ya. Ummu Salamah protes kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bilangin para sahabat itu, jika ingin memberikan hadiah, berikan langsung ke Rasulullah. Ya, jadi kalau Rasulullah diberikan hadiah di luar rumah Aisyah, ya, jadi Rasulullah memiliki kesempatan untuk memberikan hadiah itu ke istri-istri yang lain, seperti Ummu Salamah, Zainab, Hafsah dan sebagainya. Tapi tidak ada kabar. Ummu Salamah bertanya kepada Zainab dan istri-istri yang lain, apakah Rasulullah sudah mengatakan itu kepada para sahabatnya? Ternyata belum. Ummu Salamah meminta Zainab untuk mengatakan kepada Rasulullah seperti itu.
Masih saja para sahabat itu memberikan hadiah saat Nabi SAW di rumah Aisyah. Nah, akhirnya Ummu Salamah datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengatakan kepada para sahabat untuk memberikan hadiah? Jangan di waktunya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Ummu Salamah, jangan kamu menyakiti Aisyah. Jangan kamu menyakiti Aisyah. Karena Jibril tidak pernah mendatangiku saat aku di dalam satu selimut, satu pakaian dengan istri-istriku kecuali kepada Aisyah. Itu menunjukkan Jibril menunjukkan betapa dekatnya Jibril dengan Aisyah, sehingga dia tidak pilih-pilih waktu kapan saja mau datang ke rumah Aisyah. Jadi ayat Al-Quran itu sering turun di saat di dalam rumahnya Aisyah, di saat waktu Nabi SAW bersama Aisyah. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, perbandingan Aisyah dengan wanita-wanita lain bagaikan sarit dengan makanan-makanan yang lain. Sarit adalah makanan yang terbuat dari campuran antara roti dan daging. Ya, itu makanan yang paling mewah. Ya. Kemudian Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, abiha, bapaknya. Ya. Karena keluarga Abu Bakar ini tidak bisa diungkapkan betapa besar pengorbanannya terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Bapaknya adalah As-Siddiq, yang mendapat gelar As-Siddiq. Ya, pada suatu hari Umar berseteru dengan Abu Bakar. Abu Bakar datang langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersalah. Saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak memaafkan saya. Kata Rasulullah, kamu sudah dimaafkan oleh Allah ya Abu Bakar. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah. Rasulullah marah, merah mukanya. Kata Rasulullah, tatkala Allah mengutusku menjadi nabi dan rasul, semua kalian mengatakan semua orang tidak mempercayaiku kecuali Abu Bakar. Kata Rasulullah, maka jangan kalian sakiti sahabatku. Maka Umar sejak itu bertaubat, tidak akan pernah berdebat dengan Abu Bakar. Ya, melihat betapa Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar. Jadi Aisyah adalah orang yang paling dia cintai dari wanita, dari kelompok wanita. Kemudian dari laki-laki yang paling dicintainya adalah Abu Bakar, yaitu bapaknya. Baik. Masih banyak sekali kalau kita bahas kelebihan dan kelebihannya Aisyah. Ya. Aisyah termasuk wanita yang paling banyak menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lihat hikmahnya, kenapa Allah menjadikan Aisyah sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dilihat Nabi menikahi perawan, bukan itu tujuannya. Allah memang menunjuk seorang wanita yang masih muda, yang pikirannya belum bercampur dengan apa-apa, jadi hafalannya itu masih kuat. Itulah tujuannya, untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW, untuk menghafal ajaran-ajaran Nabi SAW. Sehingga tatkala Nabi SAW meninggal, Aisyah mengajarkan para sahabat-sahabat dan tabi'in. Itulah kelebihannya Aisyah dibanding istri-istri Nabi yang lain. Tayyib. Yang nomor 7 adalah membentuk pasukan perang. Nabi SAW mendapat kabar dari kaum Quraisy bahwa mereka akan mengirimkan pembunuh bayaran di tengah malam. Mereka sengaja menyampaikan pesan ini kepada Rasulullah SAW di Madinah. Mereka mengatakan, jangan kalian merasa tenang walaupun kalian sudah keluar dari Mekah. Nah, kabar itu sampai ke telinga Nabi SAW sehingga
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begadang semalaman, beliau berjaga. Kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan ada yang menjagaku di tengah malam akan sungguh lebih bagus. Setelah itu Aisyah mendengar suara pedang. Nabi SAW keluar menengok, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi bertanya, wahai Sa'ad, apa yang membuatmu keluar di tengah malam seperti ini? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, hatiku tidak enak ya Rasulullah. Aku merasa terpanggil saja untuk menjagamu di tengah malam. Ya. Rasulullah SAW berterima kasih dan berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang yang mustajabud da'wah, orang yang sangat mustajab, cepat dikabulkan doanya. Nabi SAW bersabda, ihdaru min da'wati Sa'ad, hati-hati kalian dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian pada besoknya semakin banyak kaum muslimin yang menjaga Nabi SAW di tengah malam. Ini adalah izin dari Allah untuk berjihad. Ya, ini awalnya Nabi SAW diintimidasi terus walaupun beliau sudah berada di Madinah. Ya, orang Quraisy Mekah berniat untuk membunuh Nabi SAW ke Madinah dengan mengirim pembunuh bayaran di tengah malam. Ini sebabnya turun ayat izin untuk berjihad melawan kezaliman orang-orang kafir Quraisy Mekah. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW membentuk pasukan. Pasukan pertama yang dibentuk oleh Rasulullah SAW dipimpin oleh pamannya Hamzah bin Abi Thalib. Pasukannya ada 30 orang muhajirin. Nabi SAW memerintahkan Hamzah bin Abdul Muttalib untuk mencegat kafilah dagang kaum Quraisy yang pulang dari Syam. Pada saat itu kafilah dagangnya dipimpin oleh Abu Jahal bersama 300 orang.
Ini terjadi di bulan Ramadan. Kedua pasukan ini yang tidak setara, 30 orang melawan 300, tidak setara. Tetapi kaum muslimin lebih siap untuk berperang. Saat mereka mau bertempur, mau berperang, majulah seseorang yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani. Majdi bin Amr al-Juhani menghalang sehingga tidak terjadi peperangan antara Hamzah dan Abu Jahal. Ya. Mereka berdua mendengar perkataan Majdi bin Amr al-Juhani, karena Amr al-Juhani ini dia berada di dua sisi. Majdi bin Amr al-Juhani saat itu bersama Abu Jahal. Ya, tetapi karena Majdi bin Amr al-Juhani ini masih menjalin hubungan bersama kaum muslimin, sehingga tidak terjadi pertempuran antara pasukan Hamzah dan Abu Jahal. Kemudian pasukan yang kedua itu di bulan Syawal. Nabi SAW mengutus Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Rasulullah mengutus Ubaidah bin Abdul Muttalib bersama 60 tentara. Tugasnya adalah mencegat kafilah dagang yang baru pulang dari Syam. Saat itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal dia bersama 200 orang baru pulang dari niaga perdagangan. Kali ini pun tidak sampai berperang, dengan pedang, hanya saling melempari panah saja. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut di sini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama melemparkan panahnya fi sabilillah. Saat kedua tentara pasukan ini pergi saling meninggalkan, ada dua orang yang berlari bergabung menuju pasukan kaum muslimin. Ternyata dua orang ini sudah masuk Islam lama, tetapi dicegat, tidak dibolehkan untuk berhijrah. Dia sengaja ikut kafilah dagang kaum Quraisy dengan niat akan kabur nanti. Mereka akan kabur ke Madinah. Siapakah orang itu? Yang pertama, Utbah bin Ghazwan bin Jabir al-Mazini. Yang kedua, Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani. Kedua orang ini sudah beriman dan tidak dibolehkan berhijrah ke Madinah. Nah, kedua sahabat ini sengaja ikut bergabung di kafilahnya Ikrimah bin Abi Jahal dengan niat akan kabur nanti di tengah jalan saat sudah mendekat di kota Madinah. Dan betul, saat terjadi saling panah memanah antara kedua pasukan ini, pasukan muslim dan pasukan kafir Quraisy, ya, Utbah dan Al-Miqdad kabur dari barisan Ikrimah dan bergabung dengan barisan kaum muslimin. Kemudian pasukan yang ketiga itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ya bersama 20 orang. Nabi SAW berpesan agar datang ke Kharraz dengan berjalan di waktu malam dan menyamar di waktu siang. Mereka sampai di Kharraz pagi Kamis. Kafilah dagang kaum musyrikin sudah pergi jauh dari lokasi tersebut. Ya, sehingga gagal, tidak terjadi peperangan. Kenapa Nabi SAW memerintahkan Hamzah, Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas membawa tentara untuk mencegat kafilah kaum Quraisy? Ya, terdengar seperti merampok, dan itu betul. Nabi memang memerintahkan untuk mencegat mereka dan mengambil harta-harta mereka, karena kaum muslimin lebih berhak terhadap harta-harta tersebut. Kaum muslimin saat hijrah ke Madinah, betapa banyak harta mereka yang tidak dibolehkan membawa saat hijrah.
Jadi kaum muslimin mereka berhijrah ke Madinah dengan membawa tangan kosong. Harta mereka ditinggalkan di Mekah, tidak boleh dibawa. Oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan Hamzah untuk mencegat kafilah dagang kaum musyrikin untuk mengambil hak mereka, harta-harta kaum muslimin yang mereka ambil di Mekah. Itu dia. Itulah sebabnya. Jadi pada tahun pertama Hijriah ada beberapa syariat yang Allah turunkan di tahun pertama Hijriah, ya, seperti berjihad fisabilillah. Yang kedua ada syariat azan. Ya, saat itu Nabi SAW bersama para sahabatnya berkumpul di Masjid Nabawi sholat 5 waktu tanpa memiliki tanda untuk waktu sholat. Ya, jadi mereka hanya berkumpul dengan mengira-ngira saja, mengira-ngira matahari sudah terbit, ya, itu sholat subuh. Matahari sudah mau terbenam, berarti maghrib. Ya, matahari sudah mulai terasa panas, mau zuhur. Kayak begitu aja. Ya, sehingga Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana jika kita memakai trompet? Nabi SAW tidak suka karena trompet itu dipakai oleh orang Yahudi. Nabi SAW tidak mau sama dengan orang Yahudi. Nabi SAW punya prinsip khaliful Yahud. Nabi SAW punya prinsip harus berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai lonceng? Rasulullah tidak setuju karena lonceng dipakai oleh orang Nasrani. Akhirnya mereka bubar, belum mendapat jalan keluar, belum mendapat kesepakatan. Pada malam harinya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid al-Ansari. Di tengah malam dia bermimpi bertemu dengan seorang yang membawa kain dan lonceng di tangannya. Abdullah bin Zaid berkata kepada orang itu, bolehkah aku membeli lonceng itu? Dia bertanya, buat apa? Abdullah mengatakan, untuk saya berikan kepada Rasulullah untuk dijadikan tanda sudah masuk waktu sholat. Ya, lonceng. Kemudian orang itu berkata, maukah aku ajarkan hal yang lebih bagus daripada lonceng? Apa itu, kata Abdullah? Gunakan kalimat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keesokan harinya Abdullah bin Zaid al-Ansari menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu adalah mimpi yang baik. Ya, Rasulullah memerintahkan Abdullah untuk mengajarkan kalimat itu kepada Bilal. Ya, Rasulullah mengatakan suruh Bilal azan karena dia memiliki napas yang panjang dan suara yang lantang. Saat Bilal bin Abi Rabah azan, datanglah Umar menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi persis dengan ini. Ya, Umar saat mendengar kalimat azan, saat mendengar Bilal melantunkan azan, Umar langsung mendatangi Rasulullah dan menceritakan mimpi yang sama seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Subhanallah. Itu adalah asbab azan. Jadi mulai pada saat itu
panggilan waktu sholat 5 waktu menggunakan kalimat azan yang seperti kita kenal pada saat ini. Ada beberapa kejadian yang terjadi di tahun pertama Hijriah, seperti lahirnya anaknya Asma, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ada juga An-Nu'man ibn Bashir. Kemudian berikutnya yang terjadi adalah Islamnya Salman Al-Farisi. Kemudian berikutnya yang terjadi adalah meninggalnya sahabat Kulsum bin Hidim dan As'ad. Masih ingat siapa Kulsum bin Hidim? Kulsum bin Hidim adalah yang rumahnya ditempati oleh Rasulullah SAW waktu Rasulullah nginap di Quba. Beliau tinggal di rumahnya Kulsum bin Hidim. Ya, kemudian As'ad bin Zurarah, masih ingat As'ad bin Zurarah? Ya, salah satu ketua Khazraj yang pertama kali berbaiat kepada Rasulullah SAW, menjabat tangan Rasulullah SAW di baiat Aqabah yang kedua. Ya, jadi sahabat Kulsum bin Hidim dan As'ad bin Zurarah meninggal sangat cepat. Dia tidak lama hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, saat meninggalnya Kulsum bin Hidim dan As'ad bin Zurarah, kaum Yahudi mengambil kesempatan. Mereka menyebarkan berita. Mereka mengatakan, seandainya Muhammad betul seorang nabi dan rasul, lalu kenapa sahabatnya meninggal sangat cepat? Itu mereka sebarkan berita seperti itu. Itu kerjaannya orang Yahudi. Dia selalu mencari celah-celah untuk mengacaukan keyakinan kaum muslimin. Nabi SAW membantah mereka dengan mengatakan, aku tidak memiliki daya dan kekuatan baik terhadap teman-temanku maupun diriku sendiri. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang terjadi di tahun pertama Hijriah. Adapun ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setibanya di Madinah di tahun pertama. Adapun ini adalah hal-hal yang terjadi yang tidak terduga di tahun pertama Hijriah. Ya. Di sini juga Islamnya Abdullah bin Salam. Ya, dengan begitu kita sudah selesai dengan sirah Nabi SAW di tahun pertama Hijriah. Berikutnya nanti di next video insyaallah kita akan ceritakan apa saja yang Nabi SAW lakukan di tahun kedua Hijriah dan apa saja yang terjadi, kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Ya, jadi begitu caranya kita belajar sirah agar mudah kita ingat. Kita mengingat sesuai dengan urutan tahunnya. Apa yang terjadi di tahun pertama, apa yang terjadi di tahun kedua, sampai di tahun ke-11 Hijriah saat Nabi SAW meninggal dunia. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat agar tidak mudah lupa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.